Ini udah pasti ada yang gak beres sama ayam bakar ini. Buktinya Tata langsung sakit perut, tapi untungnya aku enggak, karena tadi cuma makan sedikit. Ini bukan kayak ayam bakar biasa, baunya aneh. Tadi rasanya juga aneh. Kamu beneran gak apa-apa? Aku khawatir banget sama kamu. Kita ke rumah sakit aja ya. Nggak usah deh Pak, kalau aku bolak-balik ke toilet beberapa kali baru kita ke rumah sakit. Kayaknya kita nggak bisa diem aja deh Pak, kita udah ditipu. Aku yakin banget kalau yang dijual sama Pak Haris itu ayam tiren. Wah, setelah sekian lama datang juga pelanggan setia nih. Pak Haris mau berapa kilo? Kayak biasa aja bang, kayak yang ke siapa aja. Pasti tau lah saya suka beli berapa kilo. Haha, siapa tahu aja mau nambah. Sekarang pasti lagi rame-ramenya kan. Soalnya saya dengar kabar makin rame aja nih ayam bakarnya. Itu udah jelas ayam bakar punya saya akan selalu rame. Meskipun menggunakan ayam tiren, tapi rasanya tetap enak, nggak akan ada yang ngalahin. Iya, saya percaya kalau itu, tapi kali ini tinggal sedikit, paling nanti pagi lagi. Mau dikirim sekarang atau besok pagi? Ya nggak masalah, kirim aja besok. Kalau gitu saya juga bayarnya setengah dulu, untuk sisanya saya bayar besok pagi. Ini adil kan? Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu. Kirim ke jalan belakang aja, biar langsung tembus ke belakang rumah saya. Saya gak mau ada yang tahu soal ini. Oke, akan saya kirim besok pagi. Tapi Pak Haris, Anda harus ingat, jangan sampai ada orang yang tahu ya. Kamu pikir saya siapa? Saya selalu tahu apa yang saya lakukan. Jadi kamu gak perlu ngasih tahu. Saya hanya mengingatkan, karena kalau Anda kadang ceroboh. Soalnya kalau sampai ada yang tahu, saya tidak akan bertanggung jawab apapun. Iya, saya tahu. Saya juga nggak akan bawa-bawa bapak kok. Bagaimana kalau tetangga Anda tahu? Apa Anda tidak takut? Itu bukan urusan kamu. Kalau soal tetangga itu urusan aku. Anda tidak perlu ikut campur dan tidak perlu khawatir juga. Saya nggak mau ikut campur. Saya hanya mengingatkan. Perlu kamu ingat Pak Haris, ada orang yang sudah berakhir di penjara karena kasus ayam tiren. Makanya saya nggak mau kamu mengalami hal yang sama. Yang ada pelanggan saya makin menipis. Itu tidak akan terjadi Pak, tenang aja. Semoga orang percaya sama saya, jadi tidak akan ada yang curiga. Iya, semoga aja. Saya tidak akan mau tahu kalau ada penjual yang ketahuan pakai ayam tiren untuk jualannya. Itu urusan mereka. Yang penting aku bisa dapat uang yang banyak. Kalau kayak gini kan nggak akan ada yang percaya kalau aku bikin ini pakai ayam tiren. Wah, wangi sekali ayam bakarnya Pak Haris. Ini pasti enak banget nih. Ya jelas lah Bu Tata, ini pasti bakalan jadi ayam bakar yang paling enak di kampung ini. Saya pakai ayam segar dan bumbu yang bagus, harganya juga murah lagi. Dimana lagi Bu Tata bisa makan ayam bakar yang enak apalagi murah? Ya cuma di sini. Haha, Pak Haris ini percaya diri sekali ya. Ya udah, saya mau satu ya Pak. Siap Bu Tata, tunggu sebentar ya. Ada Bu Hiha mau beli ayam bakar juga ya? Iya nih Bu, saya udah lama nggak makan ayam bakarnya Pak Haris. Iya nih, Bu ya jarang banget beli di sini. Maaf ya Pak Haris, soalnya akhir-akhir ini saya sibuk, jadi nggak sempat buat beli ke sini. Tapi sekarang kan saya sudah ada di sini buat beli. Saya mau satu ya Pak. Siap Bu, tunggu sebentar ya. Ini ibu-ibu ayamnya, harganya masih sama kok kayak yang kemarin. Makasih ya Pak, ini uangnya. Saya duluan ya Bu, Pak. Iya Bu Hiha, hati-hati ya di jalan. Ini uangnya Pak. Makasih banyak ya Bu Tata, sering-sering datang ya. Iya Pak, oh iya Pak, Pak Haris pernah dengar nggak soal pedagang di desa sebelah? Soal apa Bu? Saya nggak pernah dengar apapun. Itu loh, ada pedagang ayam bakar juga, tapi dia itu pakai ayam tiren. Ih, parah banget kan Pak, kok ada orang yang sejahat itu, nggak habis pikir saya. Iya Bu, saya juga nggak nyangka, kok ada ya orang kayak gitu. Apa dia gak mikirin orang-orang ya? Mungkin karena dia pengen banyak untung kali ya, makanya milih cara curang kayak gitu. Duh, saya jadi ngeri ya, banyak penjual yang udah nggak jujur, tapi punya Pak Haris nggak pakai ayam tiren kan? Ya enggak lah Bu, saya pakai ayam biasa kok, pakai ayam yang segar. Syukur deh kalau gitu, ya udah saya duluan ya Pak. Aduh, gimana ini? Bisa bahaya kalau Bu Tata tahu. Tapi semoga aja dia nggak tahu. Kalau sampai dia tahu, bisa-bisa aku jadi bangkrut. Aku gak mau bernasib sama kayak pedagang yang lain. Aku harus lebih hati-hati lagi. Hari ini makan ayam bakar ya Bu. Ini kelihatannya enak. Iya Pak, ini aku beli di Pak Haris. Kebetulan tadi lewat sana. Terus aku pengen ayam bakar, jadi ya udah aku beli aja. Ayo Pak, kita makan. Loh, kok rasanya aneh ya Pak? Ini nggak kayak biasanya. Ayamnya juga bau. Tuh, kayak ada lendirnya gitu Pak. Aneh rasanya. Iya Bu, rasanya aneh. Ini kayak ayam tiren. Apa jangan-jangan Pak Haris pakai ayam tiren Bu? Ah, nggak mungkin Pak. Aku udah tanya kok sama dia. Nggak mungkin dia pakai ayam tiren.
Terus kenapa ayamnya gak enak gini? Gak mungkin dong ayam bisa gak enak gini kalau gak ada sebabnya. Aduh Pak, perut aku kok sakit ya? Ini pasti gara-gara makan ayam ini Pak. Kamu gak apa-apa Bu? Mau ke rumah sakit gak? Gak usah Pak, ini kayaknya cuma ke toilet aja deh. Ini udah pasti ada yang gak beres sama ayam bakar ini. Buktinya Tata langsung sakit perut, tapi untungnya aku enggak, karena tadi cuma makan sedikit. Ini bukan kayak ayam bakar biasa, baunya aneh. Tadi rasanya juga aneh. Kamu beneran gak apa-apa? Aku khawatir banget sama kamu. Kita ke rumah sakit aja ya. Gak usah deh Pak, kalau aku bolak-balik ke toilet beberapa kali baru kita ke rumah sakit. Kayaknya kita gak bisa diem aja deh Pak, kita udah ditipu. Aku yakin banget kalau yang dijual sama Pak Haris itu ayam tiren. Aku juga yakin Bu, tapi kita nggak bisa sembarangan nuduh. Kita harus cari bukti dulu. Kalau kita langsung nuduh tanpa bukti, apalagi cuma kita yang ngerasain, itu sama aja kita nuduh Bu. Pak Haris bisa aja kan untuk balik kita. Terus kita harus gimana Pak? Aku gak mau kalau sampai ada korban. Aku aja udah jadi korban, untung cuma sakit perut biasa. Kita harus cari tahu dulu Bu. Mungkin kamu bisa tanya ke ibu-ibu yang lain. Siapa tahu aja mereka bernasib sama kita. Dengan begitu kamu bisa protes ke Pak Haris. Iya Pak, kamu benar. Kemarin aku ketemu sama Bu Iha. Nanti aku tanya sama dia. Kalau emang dia juga ngalamin hal yang sama, nanti aku ajak dia buat protes ke Pak Haris. Mau dibawa kemana Pak? Mau aku buang Bu, nanti kamu makan lagi. Yang ada perut kita sakit. Aku harus cari tahu. Akhirnya aku bisa dapat uang banyak. Ini uang terbanyak selama aku jualan. Kalau kayak gini terus, aku bisa jadi orang kaya dalam waktu singkat. Aku gak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku harus perbanyak jualan ayam bakarnya. Kamu masih pakai ayam tiren, Mas? Emangnya kenapa? Yang penting kan jualannya laku dan aku bisa untung banyak. Aku bisa beliin apapun yang kamu mau. Tapi bukan ini yang aku mau, Mas. Aku gak mau kamu berbuat curang kayak gini. Nanti kalau orang-orang tahu gimana? Kamu bisa dituntut loh, Mas. Gak akan kalau nggak ketahuan. Makanya kamu jangan banyak ngomong sama tetangga atau sama siapapun. Tapi kalau ada yang curiga gimana? Kamu gak takut, Mas? Gak ada yang perlu ditakutin. Selagi gak ada yang tahu, kamu gak usah takut. Tapi apa yang kamu lakukan itu salah, Mas. Kamu udah membahayakan banyak orang. Kalau ada yang sampai keracunan gimana? Terus mereka tahu kalau itu karena ayam bakar yang kamu jual. Apa mereka nggak akan laporin kamu ke polisi? Kamu itu cerewet banget. Aku itu nggak akan dilaporin ke polisi. Semuanya mana-mana aja kok. Kenapa sih kamu jadi cerewet gini? Denger ya Hani, kalau kamu kayak gini terus, mending kamu diam. Gak usah ikut campur. Aku ngelakuin ini semua demi kamu, supaya aku bisa beliin apapun yang kamu mau. Tapi bukan kayak gini caranya, Mas. Aku gak mau. Kalau dengan cara curang, uangnya pasti haram. Aku gak mau makan dari uang haram. Aku mohon, Mas, kita jadi pedagang yang jujur aja ya. Aku nggak peduli mau itu haram ataupun halal. Yang penting aku bisa dapat uang yang banyak. Itu aja, lagian ngapain jadi pedagang yang jujur? Tapi nggak bisa jadi orang kaya. Aku nggak mau hidup susah terus. Aku lebih baik hidup sederhana tapi bisa makan pakai uang yang halal daripada jadi orang kaya tapi hasil uang haram. Kamu gak tahu apapun Hani. Aku ngelakuin ini semua demi kamu. Hari ini aku udah jual banyak banget ayam bakar. Ini aja tinggal sedikit. Aku bisa pulang lebih awal nih. Lihat itu Bu, bisa-bisanya dia ketawa puas kayak gitu. Sementara kita kemarin bolak-balik ke toilet, dia sama sekali nggak pernah merasa bersalah. Dia nggak akan merasa bersalah, Bu. Soalnya dia pasti masih merasa aman. Kelakuan busuknya kan belum terbongkar. Pak Haris, kamu harus tanggung jawab. Saya dan suami saya harus bolak-balik ke toilet gara-gara makan ayam bakar punya kamu. Saya juga, Pak. Perut saya sakit habis makan ayam bakar kamu. Kamu pakai ayam apa sih sampai bikin kita mulus kayak gitu? Kalian ini ngomong apa? Saya gak ngerti. Datang-datang kok malah langsung marah. Gak malu sama orang lain. Malu itu urusan nanti. Sekarang kamu harus tanggung jawab. Apain saya tanggung jawab? Orang saya nggak salah apapun. Jangan bohong ya ibu-ibu. Saya tahu kalian itu cuma bohong. Kalian ngomong kayak gitu biar saya kasih uang kan? Kalau kalian butuh uang, minta ke suami kalian lah. Ngapain minta ke saya? Siapa yang bohong, Pak? Kami nggak kayak yang kamu pikirin. Kamu itu cuma mau kamu tanggung jawab. Ayam bakar kamu itu ada yang aneh. Saya nggak mau tanggung jawab apapun. Bisa kan kalau itu bukan salah saya, tapi kalian yang salah makan. Mungkin kalian makan makanan yang lain. Jangan nuduh sembarangan. Mana buktinya? Kita mungkin gak punya bukti apapun, tapi kita bakalan buktiin kalau kamu itu salah Pak Haris. Kita bakalan buktiin kalau ayam bakar kamu itu emang bikin orang bisa sakit. Ayo Bu, kita pergi, kita cari bukti. Kamu gak akan bisa lari kemanapun Pak Haris. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan. Aduh, gimana ini? Mereka mulai curiga. Aku harus lebih hati-hati lagi. Saya gak nyangka Bu, Pak Haris sama sekali gak mau ngaku. Padahal udah jelas-jelas dia yang salah. Ini udah pasti ada yang dia sembunyikan. Gak mungkin kan kalau dia gak bersalah tapi responnya kayak gitu.
Bener banget Bu, Pak Haris sama sekali gak mau ngaku. Kayaknya kita emang harus cari tahu deh Bu. Jangan sampai dia bebas berjualan ayam bakar yang berbahaya itu. Saya takut kalau ada yang jadi korban lagi, bahkan mungkin lebih parah. Saya juga maunya gitu Bu, tapi mau gimana lagi? Kita nggak bisa ngelakuin apapun. Kita nggak punya bukti buat laporin Pak Haris ke polisi. Saya sama sekali nggak punya ide. Iya Bu, saya juga nggak punya ide apapun. Otak saya rasanya kosong banget. Permisi ibu-ibu. Pak Bandi, ada apa ya Pak? Maaf ibu-ibu, tadi saya dengar ada yang ribut-ribut di lapaknya Pak Haris. Pas saya cek ternyata itu kalian. Pasti kalian lagi protes soal ayam bakarnya Pak Haris ya? Iya Pak Bandi, kok Pak Bandi tahu? Saya juga awalnya mau protes sama Pak Haris, tapi karena ngeliat Pak Haris yang gak mau tanggung jawab, jadi saya malas. Apalagi saya juga gak punya bukti apapun. Kayaknya kita emang harus cari bukti deh Pak. Kita nggak bisa diam aja. Tapi gimana caranya Bu? Masa kita tiba-tiba datangi rumahnya Pak Haris terus ngelabrak rumahnya gitu? Itu kan gak etis Bu. Yang ada nanti kita yang diserang sama warga yang lain. Iya juga sih. Saya sih rencananya mau ngikutin Pak Haris. Biasanya setiap minggu dia suka beli ayam, tapi saya gak pernah tahu dia beli ayam di mana. Pas saya tanya dia cuma senyum doang. Nah itu ide yang bagus Pak. Saya setuju. Saya juga ikut deh Pak. Gak usah Bu, biar saya aja. Nanti kalau banyak orang yang ada, Pak Haris bakalan curiga. Biar saya aja. Nanti hasilnya saya laporkan ke ibu-ibu. Saya setuju sama apa yang Pak Bandi rencanakan. Kita ikutin aja rencananya Pak Bandi. Siapa tahu aja kita bisa dapat bukti. Oke, kalau kayak gitu saya juga setuju. Nanti kita saling berkabar aja. Seperti biasa ya Bang. Tumben cemberut kayak gitu. Ada apa? Kayaknya lagi ada masalah. Udah ada yang curiga sama saya Bang. Ada ibu-ibu yang datang. Dia bilang sakit setelah makan ayam bakar punya saya. Saya sudah peringatkan kamu kan, jangan ceroboh. Kalau sudah kayak gini, apa yang akan kamu lakukan? Saya masih akan tetap berjualan ayam bakar. Yang curiga cuma dia orang aja kok. Yang lain masih percaya sama saya. Mereka masih gampang dibodohi. Masalah saya itu cuma gimana caranya menyadarkan dua orang itu biar percaya lagi. Itu kan sulit Pak Haris, kamu harus bekerja ekstra. Oh iya, untuk ayamnya besok pagi akan dikirim karena ayam yang dipesan lebih banyak. Oke, biayanya sudah saya transfer ya. Jadi bener kalau Pak Haris itu pakai ayam tiren. Ini gak bisa dibiarkan. Untung aja aku udah punya bukti. Aku bisa jadiin rekaman ini sebagai bukti. Kalau gitu saya harus pergi. Terima kasih. Sebentar lagi semuanya akan berakhir Pak Haris. Kayaknya saya harus cari pelanggan lain. Duh, Pak Bandi kok belum ada kabar ya? Saya takut kalau dia ketahuan terus berantem sama Pak Haris. Sabar Bu, jangan khawatir. Saya yakin kalau Pak Bandi bisa aman. Tapi apa Pak Bandi itu udah dapat buktinya ya? Semalam dia chat ke suami saya. Dia bilang udah punya bukti. Tapi pas saya tanya Pak Bandi belum ada kabar lagi. Makanya sekarang saya cemas banget Bu. Semoga kejahatan Pak Haris bisa cepat terbongkar ya. Itu Pak Bandi. Gimana Pak? Apa Pak Bandi udah dapat buktinya? Saya sudah dapat bukti Bu, dan buktinya itu saya serahkan dulu ke Pak Lurah. Loh, kok dikasih ke Pak Lurah sih Pak? Emangnya nggak langsung ke polisi aja? Tadinya sih gitu, tapi saya rasa Pak Lurah perlu tahu juga. Saya pengen Pak Haris minta maaf dan tanggung jawab dulu sama kita sebelum dia masuk penjara. Gak apa-apa sih Pak, kalau itu yang harus dilakukan. Semoga Pak Haris bisa taubat deh. Kelakuannya benar-benar bikin banyak orang rugi. Tolong, kebakaran! Tolong! Kenapa jadi kebakaran? Kenapa nggak ada yang mau nolongin saya? Tolong! Gak, ini gak mungkin. Kenapa ayam-ayamnya bisa berubah dan ukurannya tambah besar? Gak mungkin ini. Inilah akibatnya Pak. Selama ini Pak Haris sudah melakukan kecurangan. Bener, kita semua sudah tahu kalau kamu sampai pakai ayam tiren untuk jual ayam bakar kan? Kenapa kamu tega melakukan ini Pak? Saya minta maaf Bu. Pak, saya sadar saya salah. Saya minta maaf. Kamu harus bertanggung jawabkan semuanya Pak. Bukti bahwa kamu pakai ayam tiren sudah saya serahkan ke Pak Lurah. Sekarang ayo ikut kami. Kamu harus tanggung jawab atas kerugian yang kami rasakan. Saya minta maaf Pak. Saya tahu saya salah. Saya sangat menyesal. Tolong maafkan saya. Kamu harus mengganti semua kerugian kami, biaya rumah sakit dan yang lainnya. Tapi saya gak punya uang sebesar itu Bu. Dari mana saya punya uang? Lapak saya aja hangus terbakar. Itu urusan kamu, kita nggak mau tahu. Kalau kamu nggak mau, kita bisa laporkan kamu ke polisi dan kamu akan menekam di penjara selamanya. Jangan Bu, saya mohon jangan laporkan saya ke polisi. Saya akan ganti semuanya. Pak Haris, saya harap ini jadi pelajaran buat kamu. Tidak ada gunanya menjadi penjual yang tidak jujur. Itu hanya akan merugikan kamu sendiri. Iya Pak Lurah, sekarang saya benar-benar sudah menyesal. Saya gak mau lagi pakai ayam tiren Pak Lurah. Memang sejak awal harusnya kayak gitu, bilang ayam segar, tapi nyatanya pakai ayam tiren. Sudah Bu Tata, jangan dibahas lagi. Yang penting sekarang Pak Haris sudah mengakui kesalahannya dan mau bertanggung jawab. Tapi kita harus awasi dia Pak, jangan sampai dia kabur. Dia harus tanggung jawab dulu. Saya tidak akan kabur Bu, saya sudah berjanji akan bertanggung jawab. Ini uangnya Pak. Terima kasih Bu, ini kuncinya.
Saya membeli rumah ini karena saya kasihan sama kamu. Jangan jadi penjual nggak jujur lagi, Pak. Sekarang lihat apa yang kamu dapatkan, hanya kesengsaraan. Iya Bu, sekarang saya benar-benar menyesal. Saya sudah tidak punya uang lagi buat tanggung jawab kerugian warga. Uang ini juga buat bayar rumah sakit warga karena keracunan setelah makan ayam bakar saya. Setiap yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Kamu udah benar mau bertanggung jawab, jangan diulangi lagi ya. Iya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Setelah uang ini aku kasih ke warga, aku udah gak punya apapun lagi. Ini semua karena aku yang serakah. Aku terlalu ingin cepat kaya sampai aku harus melakukan cara yang curang. Hani, kamu benar. Seharusnya aku jadi pedagang yang jujur. Sekarang kamu ninggalin aku. Itu pilihan yang terbaik. Kamu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada sama aku. Meskipun aku sebenarnya pengen kamu ada di samping aku. Aku bahkan gak punya tempat untuk berteduh. Aku gak nyangka nasibku akan seperti ini. Ampuni aku ya Tuhan. Aku sudah banyak melakukan dosa.